Halo semuanya, kenalin nih, aku Elsa Detresya Panik dari Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum dengan NIM 02011182328044 mau nge-review film Cokro Adinoto, Guru Bangsa. Tonton terus ya guys. Siapa ini orang pribumi tolak pinggang, kumis Gatot Kaca? Sepertinya bisa menerbangkan mimpi kita. Ini Tuan Cokro Aminoto. Sekarang dia menjadi ketua dari Sarekat Islam. Suaranya menggelegar, memenuhi langit tanah Jawa. Bumi Putra dibangkitkan. Zaman baru telah tiba, Bagong. Setelah lepas dari era tanam paksa di akhir tahun 1800, Hindia Belanda atau Indonesia zaman dulu memasuki babak baru yang berpengaruh ke kehidupan masyarakatnya, yaitu dengan gerakan politik etis yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Tetapi kemiskinan masih banyak terjadi. Rakyat masih banyak yang belum mengenyam pendidikan dan kesenjangan sosial antar etnis dan kasta masih terlihat jelas. Di saat itulah muncul sosok Raden Umar Said Cokro Aminoto atau yang sering disebut dengan HOS Cokro Aminoto, yang lahir dari kaum bangsawan Jawa dengan latar belakang keislaman yang kuat. Ia tidak tinggal diam saja melihat kondisi tersebut. Walaupun lingkungannya adalah keluarga ningrat yang mempunyai hidup nyaman dibandingkan dengan rakyat kebanyakan saat itu, hatinya masih terasa terbelenggu. Ia berani meninggalkan status kebangsawanannya dan bekerja sebagai kuli pelabuhan untuk merasakan penderitaan sebagai rakyat jelata. Cokro berjuang dengan membangun organisasi Sarekat Islam, organisasi resmi Bumi Putra pertama yang terbesar, sehingga ia bisa mencapai 2 juta anggota. Ia juga berjuang untuk menyamakan hak dan martabat masyarakat Bumi Putra di awal 1900 yang terjajah. Perjuangan ini berbenih menjadi awal-awal lahirnya tokoh dan gerakan kebangsaan. Tak lama setelah menikah dengan Suhar Sikin, Cokro pindah ke Surabaya, dan dari situlah perjuangannya semakin berkembang. Cokro yang intelektual, pandai bersiasat, dan mempunyai banyak keahlian, termasuk jago silat, ahli mesin, dan hukum. Ia juga penulis surat kabar yang kritis, orator ulung yang mampu menyihir ribuan orang dari mimbar pidato. Apa yang dilakukan Cokro membuat pemerintah Hindia Belanda khawatir. Mereka mulai bertindak untuk menghambat laju gerak Sarekat Islam yang sangat besar. Perjuangan Cokro lewat organisasi Sarekat Islam untuk memberikan penyadaran masyarakat dan mengangkat harkat dan martabat secara bersamaan, dan juga terancam oleh perpecahan dari organisasi itu sendiri. Rumah Cokro di Gang Peneleh, Surabaya terkenal sebagai tempat bertemunya tokoh-tokoh bangsa Indonesia kelak. Salah satunya adalah Haji Agus Salim yang juga merupakan tokoh pergerakan nasional Indonesia. Di rumah sederhana yang berfungsi sebagai rumah kos yang dibina oleh istrinya Suhar Sikin, Cokro juga mempunyai banyak murid-murid muda yang pada akhirnya mempunyai jalan perjuangannya masing-masing. Mereka meneruskan cita-cita Cokro yang mulia untuk mempunyai bangsa yang bermartabat, terdidik, dan sejahtera. Salah satunya murid dari Peneleh adalah Bapak Proklamator Indonesia, yaitu Soekarno alias Koesno, yang pernah menikah dengan salah satu putri Cokro yang bernama Utari. Saat istrinya menderita sakit, Cokro tetap berusaha untuk meneruskan perjuangannya meski terancam masuk penjara. Di sisi lain, beberapa murid didiknya seperti Semawan, Musa, dan Kartiwiryo membelot dan keluar dari Sarekat Islam dan mendirikan partai baru yang menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia. Selain mengambil tema tentang perjuangan Cokro Aminoto mengalahkan pemerintah Hindia Belanda yang tidak adil dan penuh dengan nepotisme, biografi Cokro Aminoto sebagai seorang bangsawan hingga ia yang menikahi istrinya menjadi pelengkap film ini. Suasana 90-an sangat terasa dalam film ini, mulai dari lokasi, perabotan, hingga kostum-kostum dan budaya yang ada pada saat itu patut diapresiasi. Apalagi ditambah dengan akting dari berbagai aktor yang menjadi pemeran dalam film ini semakin menambah menarik penonton. Pesan-pesan yang terselip dalam film ini seperti manusia yang anti kekerasan hingga tidak boleh menindas yang lemah menjadi fenomena yang sering kita lihat dari kaum elit yang sering menindas yang lemah, menjadi salah satu sindiran halus dalam film ini. Walaupun terkenal klise, film yang berdurasi cukup lama ini mampu membius penonton akan perjuangan tokoh-tokoh dahulu dalam memperjuangkan kemerdekaan.